Assalamualaikum. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Rifki Jakfar Talib tentang menepis gangguan penghalang ibadah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita akan sampaikan mengenai secara garis besar ada 4 penghalang ibadah. Jadi secara garis besar ibadah itu akan berat kita lakukan, bahkan gagal kita lakukan, kita tidak akan mampu ibadah. Madarijus Salikin itu bilang ada 7. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin itu bilang ada 9. Mulai penghalang rezeki, penghalang tobat, macam-macam. Nah, tapi untuk kita bahasakan dengan bahasa yang mudah, semua yang disampaikan oleh para ulama yang termasuk penghalang ibadah itu, kalau kita mau ringkas, mau dirangkum, dibikin singkat, padat, jelas, itu jumlahnya terkumpul pada 4 perkara. Pada berapa? 4 perkara atau 4 istri? Milih yang mana? 4 masalah atau 4 istri? Juara. Saya tidak ikut-ikut, saya panjenengan urus sendiri dengan ibu-ibu nanti ya. Ada 4 hal yang kalau dirangkum itu yang menjadikan kita ini melakukan ibadah itu kalaupun bisa maka tidak nikmat, kalaupun bisa maka tidak dapat ruhnya, itu tidak kroso, tidak dapat inti yang dicari dalam ibadahnya, itu tidak dapat. Apalagi kalau sampai benar-benar tidak ibadah. Maka ini menunjukkan apa? Kita lalai dari apa yang Allah Ta'ala inginkan dari kita. Padahal semuanya tahu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semuanya faham kan? Berarti tidak boleh ada gerak-gerik kita, tidak boleh ada ucapan kita, tidak boleh di setiap perpindahan aktivitas, perpindahan waktu, perpindahan tempat, kecuali untuk mengejawantahkan illa liya'budun. Jadi panjenengan beraktivitas apapun, dari tidur pindah bangun, bangun pindah kerja, kerja pindah istirahat, istirahat pindah pulang ke rumah, nanti sampai rumah makan, nanti ngobrol sebentar sama istri, nanti tidur lagi. Setiap aktivitas tadi tidak boleh luput dari ibadah. Karena itulah tujuan penciptaan kita di dunia ini. Kalau ternyata yang kita lakukan tidak seperti yang Allah inginkan, ini berarti keliru. Kalau sudah keliru, ya Allah akan murka. Nah, maka apapun aktivitasnya, niatnya harus ibadah. Supaya tercapai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibu-ibu faham, Bu? Nggak, saya tidak yakin, saya roto abot ini. Ibu-ibu ini ngerti ini pokok wis rego lombok piro, rego berapa? Cabai sekarang sudah turun ya? Berapa, Bu, sekarang cabai, Bu? 60? Wes karuan ngrungokne omongane tonggoe luwih pedes ya. 60. La haula wala quwata illa billah. Ndak, sudah turun katanya ya. Jangan ngepek badi kakean lah, Bu ya. Sudah, maka kita ingin menunjukkan kepada Allah bahwa kita ini sesuai apa yang Allah inginkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka panjenengan tulis, ada makna ibadah yang sangat luar biasa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Makna ibadah menurut siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, guru dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dan saya nemui banyak murid, banyak santri, dan bahkan sudah mungkin sepuh, bukan lagi murid, bukan lagi santri. Itu salah masa, salah zaman. Jadi Ibnu Taimiyah itu gurunya Al-Imam Ibnu Katsir. Banyak orang mengira Ibnu Katsir itu generasi zaman biyen banget. Sementara Ibnu Taimiyah itu seakan-akan masih ulama-ulama Ibnu Taimiyah, termasuk Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dan yang lainnya. Jadi yang termasuk guru di sini untuk mereka itu Syekhul Islam Ibnu
Taimiyah. Nah, maka Ibnu Taimiyah itu mengatakan mengenai makna ibadah, apa beliau bilang? Ismun jami'un. Satu kata yang mencakup luasnya makna. Jadi satu kata tapi maknanya apa? Luas. Likulli, untuk segala sesuatu, yuhibbuhullahu wa yardah, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Jadi apapun bentuknya, pokok amalan itu qalbin, entah amalan hati atau amalan fisik, entah ucapan atau perbuatan, yang penting semua itu diridhoi Allah, dicintai Allah, maka itu termasuk dalam apa? Ibadah. Nah, maka kalau makna ibadah itu luas, maka kita akan bisa kerja, bisa berniat ibadah. Bahkan tidur pun ketika malam bisa diniati ibadah. Itulah kenapa dalam penjelasan hadis innamal a'malu, Masya Allah, hafal semua, ulama semua ini ya, luar biasa. Lanjutannya apa Pak? Tidak tahu ya. Maka dalam hadis innamal a'malu bin niyat, setiap amal itu pasti ada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu hanya mendapat dari amalnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka dijelaskan oleh para ulama apa? An-niyatu tufarriqu ma bainal 'adati wal ibadah. Niat itulah yang membedakan mana adat dan mana ibadat. Yang membedakan apanya? Niat. Ada adat kebiasaan sehari-hari. Adat, ngerti adat? Yos, aktivitas apa? Sehari-hari. Yang orang Islam melakukan, orang non-Islam pun juga melakukan. Orang ngerti akhirat melakukan, orang yang nggak ngerti akhirat juga melakukan, karena adat normalnya manusia pasti melakukan. Contohnya apa? Paling gampang lah, mandi. Orang Islam mandi banjir nggak? Kok suasana anget gini, kayak habis tidak mandi semua ini. Orang Islam mandi, orang non Islam juga mandi. Bahkan orang Islam saja mandinya bisa berbeda. Ada yang mandinya bernilai sekedar adus ngilangi ambune awak, cek awake seger, cek turune penak. Ada yang ketika dia mandi menghasilkan pahala dan keridhaan dari Allah. Yang membedakan apanya? Niatnya. Nah, maka dengan itu jamaah sekalian, ketika ibadah itu maknanya luas, ibu-ibu, bu, jangan selfie ya, astagfirullah, ngaji. Astagfirullahaladzim, kita ajak ngaji gini. Sudah bu ya, HP-nya taruh dulu, nanti selfie. Nanti kita kasih waktu setengah jam buat foto. Ya, kalau kurang setengah jam, 1 jam. Tapi satu jepretan 50.000. Insya Allah pulang soge saya. Nah, maka dengan itu jangan sampai panjenengan itu kehilangan niat untuk ibadah di setiap aktivitas. Tidur niatkan ibadah, kerja niatkan ibadah, olahraga niatkan ibadah, nganter istri pernah nganter istri rekreasi niatnya apa? Ibadah. Belanjani istri untuk beli online shop, skincare, niatono apa? Setuju ibu-ibu? Bagus ya, begitu bu, yang semangat gitu, mulai disangoni panjenengan. Maka semuanya niatkan ibadah. Karena apa? Ibadah itu maknanya luas, untuk apapun yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Dan yang membedakan antara ibadah atau bukan itu terletak pada apanya? Pada niatnya. Nah, maka untuk amalan-amalan yang bernilai adat itu bisa bernilai ibadat dan berpahala kalau panjenengan niatkan. Nah, maka dengan itu jamaah, kita tidak akan berat untuk mengamalkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena ibadah itu bukan di masjid tok. Maka itulah kenapa ketika ada satu anak muda
Di waktu orang lain kerja, dia duduk di masjid, dungo, sholat, wiritan, nangis, sujud, ngaji. Ditendang sama Umar. Bung, panjenengan berani sekarang takmir Ar-Royan? Jam 8 pagi ada orang ke masjid Ar-Royan disepai. Bung, ngalih. Masjid jam 8 dikunci. Berani? Tidak berani. Sama Umar dikeluarkan dari masjid. Umar tanya, ini salah waktu, salah tempat. Waktu jam 8 pagi ini waktunya di pasar. Waktunya di ladang. Waktunya di kantor. Waktunya di mana? Ladang, kantor, pabrik, proyek, sawah, istri muda, itu waktunya. Setuju ibu-ibu? Kompak, luar biasa ibu-ibu ini. Nah, maka kamu ini salah waktu dan juga salah tempat. Tempatnya bukan di masjid, ibadah jam segini tempatnya bukan di masjid, tapi ibadah di waktu seperti ini, kata Umar, jam ya mungkin jam 7, 8, 9, 10, 11, mulai jam itu sampai jam 11, jam 8 sampai jam 11, itu tempat ibadahnya di tempat kerja. Terus Umar tanya, waman ya'uluk, terus kalau kamu jam segini di masjid, terus yang ngasih makan kamu siapa? Apa kata laki-laki itu? Akhun li fis suq, saya punya kakak kerja di pasar, maka dia yang mencukupi apa? Kebutuhan saya. Apa kata Umar? Kakakmu jauh lebih besar pahalanya, lebih mulia di sisi Allah, lebih keren, lebih hebat dibanding kamu yang sedang sholat dan zikir ini. Karena apa? Ibadahnya sesuai tempat dan waktu. Nah, maka kita tidak repot, Pak, karena ibadah itu kita yakini bukan cuma di masjid. Nah, kemarin di masjid kami, Masya Allah, ada orang masuk masjid niat ibadah. Setelah jam 3 lebih lah, jam 3 malam lebih, itu habis ada satu jamaah adzan pertama, jam 3 malam adzan pertama. Kemudian setelah dia sholat beberapa rakaat, dia pulang. Balik setelah adzan subuh, kotak amal hilang, bukan isinya, kotak hilang. Ini ibadahnya totalitas ini, top ini. Katanya dia, duit masjid kok disimpan terus, tak manfaatkan, katanya dia. Dimanfaatkan untuk apa? Ya mungkin untuk istrinya yang sedang sakit ya, mungkin untuk anaknya yang mau bayar sekolah, mungkin dia perlu sesuatu untuk mendesak, maka uang masjid itu ya memang harusnya muter, ojo, jangan berhenti, nanti kesian orang-orang yang butuh itu kan. Nah, sudah. Nah, tapi hadirin sekalian, dari tujuan penciptaan manusia yang itu merupakan ibadah, ternyata setan tidak tinggal diam. Karena setan itu sampai bersumpah dengan nama Allah. Wa izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan semua dari mereka. Berapa yang akan setan sesatkan? Berapa orang? Setan bilang apa? Ajma'in. Ajma'in itu apa? Kabeh. Maka kalimat disesatkan oleh setan itu, yo jangan berpikir pada tingkatan yang paling top, kafir, murtad. Oh, itu level paling atas. Ada kesesatan level rendah. Ada kesesatan sekedar yo sholat tapi males. Itu termasuk kesesatan dari setan. Kemudian ngaji tapi yo senden tembok, itu termasuk. Iya, ada ngaji sambil selfie, ini termasuk juga ini. Nah, maka setan itu menyesatkannya levelnya Tidak apa-apa, lanjutkan. Nah, ini cuma guyon saja, tidak apa-apa ya. Lanjutkan. Saya doakan panjenengan pahalanya tambah besar. Nah, sudah guyon, jangan masukkan hati ya. Ya cuma buat bahan introspeksi berikutnya aja. Maka oleh setan ada yang disesatkan dengan level tinggi sampai kafir, murtad dan tidak mau beriman. Ada yang disesatkan karena setan ngerti. Contohnya apa? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, itu setan itu putus asa. Panjenengan sempat baca enggak broadcast di WhatsApp? Setan minta pensiun. Pernah baca? Nah, itu ngawur itu. Jadi ada setan minta pensiun kepada Allah. Karena apa? Karena manusianya lebih setan dibanding setan. Kata setan, lah aku lo gak ngudoblas. Lah kok pas maksiat ngomongnya ini karena setan. Lu jadi setan gak melo-melo aku. Lu sampai dewe kok ngilok no? Sampai akhirnya setannya minta apa? Lah itu tidak benar juga. Nah, tapi
kalau dalam hadis riwayat Imam Muslim itu setan putus asa. Putus asa dari apa? Untuk disembah oleh orang yang mendirikan sholat. Jadi kalau ada orang sudah mendirikan sholat, sholatnya tertib 5 waktu, tidak bolong-bolong, bahkan apalagi sampai khusyuk, itu setan yang ngerti. Kalau saya goda dia untuk nyembah saya, kata setan, tidak mungkin bisa. Karena dia sudah sujud kepada Allah. Terus yang dilakukan setan apa? Ayisas syaitanu an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrish bainahum. Akan tetapi sekarang yang dilakukan setan ini bentuk kesesatan, tapi mungkin kita gak keroso. Apa itu? Memecah belah, adu-adu di antara kaum muslimin. Terasa apa enggak sekarang? Terasa enggak sekarang? Lek nang masjid kene ngilokne masjid kono, lek ngaji ndek kene nyindir pengajian kono, lek ustadz iki jamaah luwih rame difitnah dengan apa supaya jamaahnya kembali. Coba, itu yang dilakukan setan sekarang, fit tahrish. Nah, maka artinya penyesatan yang setan lakukan, dan setan bersumpah kepada Allah tadi, wa izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, la aghwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan semua dari mereka. Nah, maka mereka semua di sini itu semuanya pasti ada efek gangguan setan, entah besar ataupun kecil, entah dia sadar ataupun dalam keadaan tidak sadar, dia ngerti ataupun tidak mengerti. Nah, maka termasuk tadi kita ini tidak disuruh setan untuk nyembah setan sekarang, yo keterlaluan. Tapi apa? Cara setan ganggu kita sekarang dibisiin dulu. Mangla lewat ngarepe sampean kan mencep toh iku, Mang. Iku asline ngono, iri mbek sampean. Padahal ndak ada apa-apa. Ini orang lewat tadi mencep yo gara-gara dia konsentrasi nyetir, ndak ketok dulure liwat. Tapi sama setan apa? Dibisi. Coba, subhanallah. Dan banyak sekali kisah-kisah seperti ini. Nah, maka hadirin kita perlu ngerti. Ada terkumpul dalam secara garis besar 4 sebagai penghalang orang itu dari ibadat. Jadi kalau 4 perkara ini kita fahami dengan baik, kalau kita mengerti dengan baik dan kita lawan, maka insya Allah ibadah itu akan kita lakukan seperti apa yang Allah inginkan. Anda nanti di rumah cek ayatnya. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Ini ayat terakhir pada surat apa? As-Saffat. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Maka Allah minta apa? Dan kami tahu, kata Allah, bahwasannya hatimu itu wahai Muhammad itu sempit. Artinya hati yang sempit itu apa? Ya baper dalam tanda kutip ya, sumpek, mangkel, dongkol. Karena apa yang mereka ucapkan? Karena yang diucapkan oleh orang-orang kafir. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka obatnya apa? Bertasbihlah kepada Allah, wiritan, wa kum minas sajidin, dan sholat. Itu obatnya kalau hati kita ini sumpek. Dan itu salah satu gangguan setan. Setan itu salah satu ganggunya manusia, panjenengan dibikin sumpek, dibikin sedih, dibikin galau, pokok kate lapo-lapo kroso apa? Males. Kalau bahasanya ibu-ibu dindiwe itu bad mood. Ini bahasanya ibu-ibu ndiwe ini. Betul, Bu? Ngerti kan bad mood? Ngerti, Bu? Apa? Ngerti apa? Bad mood itu ya wis ketingin ini males, katingono males, aras-arasan, atine gak semangat gitu loh. Itu caranya setan ganggu manusia. Maka oleh Allah dikasih obat. Obatnya apa? Fasabbih bihamdi rabbik, disuruh wiritan, bertasbih. Karena apa? Orang Islam itu kalau dipakai zikir artinya apa? Tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Maka setannya pergi kalau dipakai zikir. Wa kum minas sajidin, dan Allah suruh kita sholat
Salat ini tujuannya apa? Wasta'inu. Lu ustaz semua di sini, buat apa saya ceramah ini? Wasta'inu bisabri wassalat, minta tolong sama Allah dengan salat tadi. Dan akhir ayatnya apa? Pamungkasnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu yaitu Allah sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kematian kepadamu. Jadi tidak boleh berhenti. Nah, karena kita ibadahnya tidak boleh berhenti, setan pun ganggunya juga tidak berhenti. Allah minta kita ibadah terus, setan kerja terus supaya kita tidak ibadah. Allah minta kita selalu taat, setan akan terus menggoda kita untuk maksiat. Maka kuat-kuatan apa? Pengaruh. Itulah di sini ada yang dinamakan mujahadah, bukan yang pakai kubro, bukan. Mujahadah tok sudah pakai kubro. Tahu yang pakai kubro tahu? Tidak tahu, orang Jombang tidak tahu. Baguslah ya. Mujahadah itu apa? Melawan diri, bersungguh-sungguh, karena tidak ada orang istiqomah kecuali makso. Wes ayo jujur. Orang itu kalau tidak kuat makso awak, lemah untuk melawan diri, maka tidak akan bisa istiqomah. Orang yang istiqomah itu Pak, yo makso awae, mengalahkan kemalasannya, mengalahkan nafsunya, mengalahkan jiwanya, mengalahkan dirinya untuk terus tetap wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, ibadah sampai mati. Nah, maka sekarang perhatikan 4 hal sebagai penghalang ibadah, dan yang 4 ini harus apa? Ditepis. Nomor 1, apa sih penghalang ibadah nomor 1 yang menjadikan orang itu tidak bisa ibadah, yang menjadikan orang itu males ibadah, yang menjadikan orang itu menganggap ibadah itu tidak penting, lebih penting apa? Kerja. Maka baru kami sampaikan kemarin di channel YouTube Sayap Dakwah TV. Ar-Rayyan TV berapa subscribernya? Ngene, sombong ya. Ini bukan sombong, menyemangati. Kita kompetisi positif ya. Maka ini pemirsa Sayap Dakwah TV, jangan lupa di subscribe juga. Apa namanya? Dakwah Ar-Rayyan. Pakai R apa enggak? Nah, Dakwah Ar-Rayyan. Cari nanti ada gambar masjidnya ya. Gambar Masjid Ar-Rayyan. Subscribe, klik. Karena subscribe itu pokoknya atah halilintar ini malian. Sudah, nah maka jamaat, yang pertama yang menghalangi kita dari ibadah sampai kita tidak ngerti ibadah itu penting. Ini baru saya sampaikan kemarin, panjenengan paham tidak? Mulai kita SD, SMP sampai SMA diberitahu kebutuhan primer dan sekunder, iya enggak? Ingat, kebutuhan primer itu 3, sandang, pangan, papan, itu kan? Terus yang lain selain dari itu apa? Sekunder, adzan bas. Penghalang yang pertama, saya lanjutkan sedikit tadi ya. Jadi primer dan sekunder. Kalau tersier kan yang mewah-mewah ya, seperti kendaraan mewah, rumah mewah, pokok di atasnya sekunder. Primer itu sandang, pangan, papan. Sekunder selain itu. Dibilang primer ini kalau hilang dari hidupnya manusia, maka akan mengancam apa? Diri pada kematian. Dan kita sepanjang itu Pak, mulai SD sampai kita sebesar ini, kita tidak pernah diberitahu bahwa ibadah itulah kebutuhan primer yang paling primer. Tidak pernah diberitahu kita. Kita cuma pokok mangan, omah, pakaian. Kita tidak diberitahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak pernah tahu kita. Dan itu yang dicekoi mulai kita kecil sampai kita dewasa. Sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan. Kita tidak diberitahu pentingnya kenal sama Allah. Kita tidak diberitahu pentingnya ibadah kepada Allah. Kita tidak diberitahu pentingnya untuk mengerti tentang iman, takdir, segala macam. Tidak. Karena apa? Yos, konsep pendidikannya sudah salah. Nah maka yang pertama yang menjadi penghalang ibadah, ibu-ibu ditulis Bu ya. Bu, ditulis di mana?
nulis tapi WA-an. Serba susah sekarang ini. Sudahlah wis monggo kerso lah ya. Mudah-mudahan panjenengan semua masuk surga. Besok langsung. Loh, kenapa? Loh, yuk kalau mau loh, jangankan besok Pak, sekarang saja saya siap lek jaminan surga kok. Lah apa ngenteni meneh ya? Panjenengan mudah-mudahan besok semua masuk surga. Siap. Tapi model-model panjenengan pantas tidak masuk surga. Tidak enak ya. Yang pertama, al-jahl. Rintangan dan penghalang ibadah nomor 1 itu apa? Kebodohan. Al-jahlu. Maka panjenengan tahu buku yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi yang diberi judul Talbis Iblis. Bagaimana caranya setan itu untuk menyesatkan manusia. Itu ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi yang nomor 1, yang paling pertama, yang paling top, yang dilakukan oleh setan untuk menjauhkan manusia dari kebenaran, dari Allah, dari iman, dari akhirat. Nomor 1 apa? Kebodohan. Maka dikatakan awalu talbisi iblis itfa masabihihim awalu talbisi iblis ala nasi saddihim anil ilmi lianna al-ilma nurun. Pertama yang dilakukan iblis untuk menyesatkan manusia itu memadamkan cahaya ilmu dari mereka. Karena ilmu itu adalah cahaya. Sehingga kalau sudah tidak punya ilmu, ya wis, orang tidak punya ilmu itu Pak, kalau diibaratkan untuk supaya kita gampang memahami, itu apa? Seperti orang tidak punya malu. Seperti apa? Orang tidak punya malu. Kalau sudah tidak punya malu, apa yang terjadi? Ya malu-maluin, tapi kemudian yes, apapun akan dilakukan. Maka awwaluma yudrikun nas min kalami an-nubuwati al-ula idza ma tastahi fasna ma syi'it. Yang pertama kali manusia ketahui dari ucapannya para nabi itu apa? Kalau tidak malu, lakukan sesuka kamu. Jadi seperti orang tidak punya malu sudah. Ngerampok, tidak malu. Pacaran padahal sudah punya pasangan, tidak malu. Bohongi orang, tidak malu. Khianat. Ini partai politik sekarang dia. Saya ngomong apa barusan? Apa? Lupa saya. Tidak ada malunya. Hari ini dukung si fulan, besok dukung ini, besok mengkhianati ini, besok bohongi ini, besok bermanuver ke sini, besok bermanuver kemana. Sudah tidak punya malu. Karena tidak tahu apa yang sedang diperjuangkan kecuali uang. Tidak ngerti mau memperjuangkan aspirasi, mau memperjuangkan kebenaran, mafish, tidak ada, dibohongi. Saya ketemu satu, tapi ini oknum ya, oknum. Ya mudah-mudahan selain itu tidak begitu. Ya mudah-mudahan ini jadi pelajaran lah. Beliau itu jadi anggota legislatif. Sudah berkali-kali, bukan sekali. Terus ketemu sama saya suatu tempat. Dan saya tidak sebut tempatnya karena kalau semakin jelas semakin bahaya ini live ini. Ketua saya tanya, bagaimana yang ini pemilu kemarin ini? Saya tanya, jadi, nyaris gak tadi, nyaris. Sama saingannya itu hanya beda 4.000 suara dan 4.000 itu kecil untuk kelas provinsi. Terus saya ngobrol. Kemudian saya ngomong ke beliau, politikus itu ada ndak usah wis. Tapi sekadung metu, gemes gak metu ya. Politikus itu ada 2. Nomor 1 saya bilang sama beliau ini, idealis. Idealis itu apa? Apapun yang terjadi yang diperjuangkan adalah prinsipnya. Itu idealis. Yang kedua, realistis. Di mana ada dukungan di situ saya datang. Di mana ada uang di situ saya kerja. Itu realistis. Bukan salah. Untuk politikus itu tidak salah, tapi apa? Realistis. Dan beliau bilang apa? Aku sing nomor loro tat. Aku termasuk sing nomor 2 yang realistis tadi. Biyen tat, pertama perjuangan.
Saya kita pikir nyambut gawe. Metu piro entuk piro. Coba. Dan sudah terang-terangan loh ini. Ini sudah tidak punya malu. Jadi apa? Lek wis gak duwe izin, yuk sudah. Perempuan pakai celana pendek, kalau masih punya malu, udah berani keluar rumah. Kalau tidak punya malu, bukan cuma keluar pakai celana pendek, keluar pakai celana pendek, mbek joget, mbek ngerayu bojone wong cowok, godain kita dong. Tidak punya malu. Nah, seperti itulah orang yang tidak punya ilmu, melakukan kesalahan, tapi kerosone gak salah. Dia meninggalkan ibadah, tidak ada takutnya. Dia meninggalkan taat kepada Allah, tidak ada ruginya. Kenapa? Tidak punya ilmu. Maka kata Al-Imam Ibnul Jauzi, pertama yang dilakukan iblis untuk menyesatkan manusia, saddihim anil ilmi, saddin nas anil ilmi, menghindarkan manusia dari ilmu. Nah, itulah pentingnya ilmu jamaah. Coba, kita ini kalau lagi ada musibah yang bikin kita bisa sabar, itu ilmu. Kalau pas kena musibah, yang bisa bikin sabar apa? Ilmu. Coba, orang-orang yang ditinggal wafat oleh kerabat dekatnya yang mati syahid di zaman para sahabat Nabi. Mereka seger, tegar, kuat. Karena mereka apa? Punya ilmu, yakin kalau meninggal musyahid, nanti kamu justru yang bakal nulungi saya, memberi syafaat untuk saya. Berarti nanti kita bakal kumpul bareng kembali di mana? Punya ilmu. Coba tidak punya ilmu, jerit-jerit. Dianggap perpisahan dunia, perpisahan yang selamanya. Kalau orang punya ilmu, yo kamu berangkat duluan, nanti saya berangkat belakangan, tapi tujuan akhir kita sama, bakal ketemu lagi di sana. Orang bisa sholat tahajud, padahal meripati apa? Ya Allah, setan, jadi setan. Sampean dewe kok ngilokno aku jadi. Ngantuk meripat, tapi bangun, wudu, sholat sampai adzan subuh. Yang bikin dia bisa meninggalkan ngantuknya sampai kemudian dia rela bangun dari tempat tidurnya untuk wudu kemudian sholat, itu karena dia punya apa? Ilmu. Nah sekarang itu yang kita cari sekarang. Kalau tidak punya ilmu, yus gak karuan sudah. Nah maka dalam Islam ingat, ayat yang pertama kali turun surat apa? Al-Alaq. Ayat pertamanya apa? Iqra. Dan terulang beberapa kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Kalau disuruh baca berarti suruh cari apa? Ilmu. Dan yang dibaca bukan cuma kitab, baca keadaan, baca situasi, baca sifatnya manusia, baca pergaulan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ilmu itu, Pak, diajari sama Allah. Allah yang menciptakan manusia dari segumpal daging, darah. Iqra wa rabbukal akram. Disuruh baca lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Ilmu, mengajarkan manusia dengan qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan kepada manusia tentang sesuatu yang sebelumnya dia tidak mengerti. Ini ilmu. Nabi Adam pertama oleh malaikat diremehkan apa enggak? Malaikat bilang apa? Ketika Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata malaikat apa? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'. Ya Allah, apakah engkau akan ciptakan di muka bumi orang yang kesukaannya ngerusak, yang kesukaannya menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah panjenengan tidak cukup punya kami sebagai malaikat yang senantiasa bertasbih, senantiasa memujimu, senantiasa mensucikanmu? Maka yang menjadikan malaikat akhirnya yakin apa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam diajari ilmu. Setelah Nabi Adam diajari ilmu, malaikat dipanggil. Malaikat, ini apa? Tidak tahu ya Allah. Adam, ini apa Adam? Tembok. Lihat.
Malaikat, ini apa malaikat? Tidak tahu ya Allah. Adam, ini apa Adam? Mikrofon ya Allah. Lihat. Terus malaikat ditanya, malaikat ini apa? Tidak tahu ya Allah. Ini gelas, katanya Nabi Adam. Nah, maka dengan ilmu tadi derajat itu naik. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka kalau sudah ada ilmunya, ngerti pentingnya ibadah. Kalau sudah ada ilmunya, kenal kepada Allah. Kalau sudah punya ilmu, ngerti bagaimana harus sabar. Kalau sudah punya ilmu, ngerti bagaimana caranya istiqomah. Kalau sudah punya ilmu, ngerti bagaimana derajatnya antara dunia dan akhirat. Mana lebih utama? Walal akhiratu khairul laka minal. Kalau ndak ngerti ilmu, ya sing diuber dunya tok, akhirate keteteran. Tapi kalau punya ilmu, tenang. Maka kemarin ada video singkat datang ke WhatsApp saya. Ada seorang bapak sama anak. Bapaknya sudah kelihatan paruh baya begitu ya, mungkin umur 50-an. Anaknya perempuan masih kecil, barusan diajari ngaji. Nutup turutan. Turutan itu apa? Kalau tempat kita Iqra ya. Terus anaknya tanya, "Pak, itu dia nyebut nama temennya. Tiap hari diantar ke sekolah sama bapaknya naik mobil. Ada yang naik motor. Kita kok cuma jalan kaki, Pak." Terus bilang, itu teman saya yang itu rumahnya besar. Yang satunya lagi di rumahnya ada kolam renangnya. Yang satunya lagi ada tamannya, ada kolam ikannya. Kita kok enggak, Pak? Maka sama bapaknya diingetin. Nak, inget ya apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dijelasin sama bapaknya. Karena punya ilmu, miskin pun tenang. Miskin pun tenang. Kalaupun kaya, tidak sombong. Karena fadilahnya apa? Ilmu. Maka cara iblis itu mengganggu kita supaya tidak ibadah, nomor satu apa? Dijauhkan dari ilmu. Berarti cara menepisnya bagaimana? Yo cari ilmu, duduk di majelis ilmu. Sip, itu yang pertama secara singkat. Yang kedua, yang memalingkan manusia dari ibadah itu apa? Adzamb. Zambun. Adzambu. Dosa. Dosa, ada dosa besar, ada dosa kecil. Nah, terkadang di antara kita tertipu. Tertipunya apa? Sing penting bukan dosa besar. Sing penting saya meninggalkan dosa besar, dosa kecil sama Allah diampuni. Illal lamam. Lamam itu dosa-dosa kecil. Alladzina yajtanibuna kaba'ira ma tunhauna an. Orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa yang besar yang Allah larang darinya. Dan orang-orang yang senantiasa meninggalkan dosa, illal lamam. Lamam itu dosa-dosa apa? Dosa kecil. Dosa kecil-kecil aja. Maka tertipu dia. Akhirnya dia menganggap yang penting bukan zina, yang penting bukan mabuk, yang penting bukan mencuri, yang penting bukan membunuh, yang penting bukan syirik. Selain itu sama Allah pasti diampuni. Wudhu, dosa kecil hilang. Sholat, menggugurkan dosa kecil. Jalan ke masjid, menghapuskan dosa. Musibah yang menimpa, menghilangkan dosa. Tertipu dia. Padahal dosa kecil itu dikatakan oleh para ulama, la saghirata ma'al israr. Bu, la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus. Artinya apa? Kalau terus-terusan, yang kecil bisa jadi besar. Apalagi sampai muncul meremehkan. Seperti orang-orang Yahudi, lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudat. Kita pun kalau nanti masuk neraka, maka tidak akan lama-lama di neraka. Paling cuma berapa hari lah. Mari ngono diangkat kemudian masuk. Ternyata karena meremehkan itu, justru mereka masuk neraka selamanya. Nah, maka dosa ini hadirin bukan cuma menghalangi ibadat. Coba lihat. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakitnya. Ya dosa tadi. Kalau tidak segera ditobati,
Kalau tidak segera diistighfari, ibu-ibu ini loh yang suka buka Instagram gosip. Ayo, serius ini. Bu, yang suka buka Instagram apa? Gosip. Ibu-ibu cek. Ibu-ibu cek. Ibu-ibu silakan buka dalam surat An-Nur ayat 19, Bu. Bu, buka. Ngaji bawa apa Anda? Bawa HP. Ya bukalah di Al-Quran online Anda ya. Al-Quran surat An-Nur ayat berapa? 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah An-Nur di ayat yang ke-19. Ini ayatnya jelas. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang senang dengan tersebarnya berita jelek di kalangan orang-orang yang beriman, apa hukumannya dari Allah? Azab yang sangat pedih dunia sampai akhirat. Di dunia diazab, ketika masih hidup dihukum, nanti setelah meninggal juga diazab sampai hari kiamat, sampai masuk neraka. Karena mereka apa? Senang dengan tersebarnya berita buruk. Senang dengan tersebarnya berita buruk itu apa? Ada gosip artis selingkuh, dicari. Ayo. Yang di belakang tabir ini, apa yang di atas? Perselingkuhan. Kemarin siapa yang suaminya pemain bola itu? Saya ngetes tok lo ini. Ngetes tok lo ini. Coba yang lain. Siapa namanya lengkapnya? Wes pura-pura garu sekarang ya. Dicari beritanya. Kemudian berita perselingkuhan, artis ini pacaran sama ini, perceraian disebabkan orang ketiga inisial Z. Orang ketiga inisial Z. Langsung buka Google. Orang ketiga inisial Z dalam pernikahan. Ayo ngaku, pernah apa enggak? Enggak pernah? Bohong, wes dosa ditambahi goroh maneh. Nah ini bahaya ini. Nah dosa itu walaupun dianggapnya kecil, tapi kalau keterusan dibuka tiap hari itu jadi dosa besar. Kalau jadi dosa besar, apa yang terjadi? Kalabal. Wah, Anda ngerti semua loh Pak, Masya Allah loh Pak, Ustadz Kabel ini. Kalabal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Hatinya tertutup sampai mati dikarenakan apa dari dosa yang mereka lakukan. Kalau hatinya sudah mati, bisa tidak ibadah? Tidak bisa, karena ibadah itu sumbernya apa? Hati. Dalam diri manusia ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, semuanya baik. Kalau segumpal darah itu jelek, semuanya jelek. Kalau baik yo ibadah, kalau jelek yo tidak bisa ibadah. Apa segumpal darah tadi? Hati. Jadi dosa itu yang Anda lakukan disimpan dalam hati. Lek atine wis kebek kalabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, dia tidak akan mampu melakukan ibadah. Salat abot, poso abot, ngaji abot. Wis, ndak usah angkat tangan nggih. Jujur. Ada ndak yang kerosong ngaji wabot banget sampai seminggu gak ngaji blas? Quran tuh, ngaji Quran. Nggak usah dijawab, nggak usah ngomong saya Ustadz, nggak usah. Kalau saya ya kabeh gitu ini ya. Terus tahajud gak tahu blas, poso gak kepingin blas. Jumat tadi Jumat, nun sewu nggih, Jumat. Mulai kemarin Kemis malam Jumat sampai tadi adzan maghrib, ada ndak yang belum baca surat? Bukan belum, wis entek waktune kok. Yang ndak baca surat Al-Kahfi. Nggak usah ngomong, jerone hati ae wis. Duh aku maneh. Panjenengan tahu penyebab beratnya ibadah itu apa? Dosa. Penyebabnya apa? Dosa. Nah, berarti sebab penghalang ibadah yang kedua itu apa? Al-israr 'ala dzambi. Terus-terusan melakukan dosa. Paling gampang jujur. Kita ini buka YouTube, mesti perempuan ndak nutup aurat. Kita buka Google, iklannya perempuan tidak nutup aurat.
Apalagi kita buka online shop yang namanya, tidak usah disebut ya, iklan nanti. Inilah itulah yang mengiklankan laki apa perempuan, pakai jilbab apa tidak pakai jilbab. Dosa apa tidak kalau dilihat? Ayo jujur, balas, jawab. Dosa tidak kalau perempuan tidak pakai jilbab dilihat? Tapi sekarang dianggapnya apa? Itu kalau keterusan hilang ibadah panjenengan. Ngelihat perempuan masuk pasar, keluar pasar tidak pakai jilbab, pakai rok pendek, pakai, you can see, kamu bisa ke laut. Siapa sih? Laut kan? Artinya ndelok terus kedelep sampeanku. Kamu bisa lihat. Coba. Bahkan sekarang karnaval. Saya tahun lalu pas Agustus juga diundang Pak Tri ini. Saya waktu itu ceramah masalah son horeg. Bah, itu son horeg ini makin hari makin hancur. Dulu cuma son tok, lama-lama ada yang joget, lama-lama yang joget perempuan, lama-lama di atas son itu ada tempatnya perempuan joget striptis. Ngerti striptis? Apa striptis? Joget ndak ilok lah, ndak ilok. Iya, coba. Itu kalau kita lihat, ibu-ibu angkat tangan yang selama Agustus belum melihat karnaval sama sekali. Jujur, jangan bohong, angkat tangan. 1, 2. Anda ndak lihat apa ndak kesempatan lihat? Ndak punya waktu. Ini yang niat gak ndelok, walaupun depan rumah tapi astagfirullah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Coba ada? Memang ndak lihat, angkat tangan. Ah, bagus. Tapi rata-rata apa? Lihat. Dan mohon maaf, yang karnaval itu rata-rata itu sesuatu yang boleh dilihat apa rata-rata ndak boleh dilihat? Tapi panjenengan terus-terusan kan? Itu loh penghalang ibadah. Kalau ndak tobat, kalau ndak istighfar, lama-lama ndak bisa ibadah. Kalau ndak bisa ibadah, moro-moro meninggal dunia, meninggalnya su'ul apa husnul. Na'udzubillah min dzalik. Terus bagaimana menepisnya? Istighfar dan tobat. Wes, sudah penutup. Yang ketiga, biar cepat. Yang ketiga, apa penghalang ibadah itu? Al-kasal. Kasal itu apa? Lazy. Lazy itu apa? Oh, ngerti. Diwa ngerti bahasa Inggris. Ah, lazy apa lazy? Kalau crazy rich, uang gendeng tapi soge, atau sebaliknya soge tapi lek soge hilang kari, astagfirullahaladzim, crazy rich. Nah begini jamaah, yang ketiga males, dan males itu disebul setan. Maka panjenengan tahu hadisnya, orang kalau tidur diikat sama setan berapa ikatan? Lu kok 4? Panjenengan jangan nambah-nambahin Pak. Ada yang 2, korupsi. Kayaknya nambah kono ngelongi. Astagfirullah, jombang itu dia. Pas ini, ada penyeimbang. Orang yang nambah, orang yang ngelongi, jadi pas ini. Setan. Kita ini kalau tidur sama setan diikat 3 ikatan. Kepala, perut, kaki. Kepala ngawur, diikat kepala, di perut dan di kaki. Kalau seseorang itu bangun dan bangunnya sebelum subuh, terus ketika bangun dia baca doa, doanya apa? Bismikallahumma ahya wa bismika amutu, rumane. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maka terlepas 1 ikatan. Ketika dia berdiri dan kemudian berwudu, lepas ikatan yang kedua. Karena dalam riwayat setan itu salah satu tempat sembunyinya di dalam hidung itu. Maka kalau panjenengan wudu, hidung kena air enggak? Maka kalau wudu jangan apa ini? Istinsyak itu apa? Narik air dengan keras ke dalam hidung. Bahkan kadang-kadang terasa di sini apa? Teng, kayak kesetrum tas itu. Bagus itu.
Maka setannya itu kaget, langsung pas di istinsar, pas dibuang, curot, itu metu sak setannya, sak ruhnya ikut keluar, dan mati orangnya. Itu keluar, das keluar. Itu ikatan kedua lepas. Ikatan ketiga ketika dia sholat. Maka kalau panjenengan bangun tidur doa, terus berdiri dan wudhu, terus panjenengan sholat, seharian bergas. Tapi kalau seharian males, boleh jadi ada ikatan setan yang belum terlepas. Maka abot awal Jumatan. Saya Jumatan di sini tadi, itu masya Allah jamaahnya khusyuk. Nanti tangi diruk langsung, hebatnya Jombang tuh. Mari keturun, tangi tuh gini, kayak kerungu. Waduh, ajaib ini. Baru lagi Pak, tangi. Ada yang tambah gini. Lemah sama apa ini? Sama tidur ini. Sudah gitu, sholat, tidak pakai wudhu lagi. Langsung. Allahu Akbar. Boleh jadi wudhunya sudah batal, jadi dia tidak terasa. Nah sudah, maka nomor 3 males. Maka males ini ada doanya. Apa doanya jamaah? Anda lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada seorang laki-laki duduk di masjid, males, gak kepingin lapo-lapo, metu wedi ndek masjid, gak iso khusyuk, ketemu orang sumpek, ndak ketemu orang panik. Ternyata apa? Dililit hutang. Kalau sekarang pinjol. Ya, sekarang apa? Pinjol. Maka ada istilah keren. Ini saya belajar sudah beberapa waktu yang lalu. Dibilang gini, ini panjenengan tulis Pak, kita ini membeli sesuatu yang tidak kita perlukan untuk menarik simpati dari orang yang tidak kita kenal dengan uang yang tidak kita punya. Itu kenyataan kita sekarang. Beli sesuatu yang kita tidak perlu hanya untuk pamer kepada orang yang kita tidak kenal. Pamernya lewat apa? Medsos. Nanti di like, senang, padahal gak tahu ketemu. Dengan uang yang kita tidak punya. Berarti duitnya apa? Pinjem. Berarti utangnya bukan untuk kebutuhan-kebutuhan yang penting, tapi untuk yang tidak penting. Sekedar ganti gamis, sekedar pengen beli skincare, sekedar pengen pameran brosnya ibu-ibu sak lepek-lepek itu loh. Bayangin mau ngaji bingung bros sak lepek. Kadang-kadang taruh sebelah sini brosnya, kadang-kadang di sini brosnya. Tidak punya duit, termaksa untuk beli sesuatu yang tidak penting. Nah sudah, maka Rasulullah tanya, kenapa kamu kok kelihatan sedih? Ya Rasulullah, humumun wa duyunun asqalatni ya Rasul. Sumpek, pikiran tidak bisa mikir, ibadah tidak bisa khusyuk. Kenapa? Karena terlalu banyak terlilit hutang. Rasulullah bilang begini, mau ndak tak beritahu doa yang kalau doa ini Anda baca, maka Allah akan lunaskan hutang-hutangmu. Oh, aku langsung semangat ini. Oh, ketoro korban semua ini ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal ham. Ham itu sumpek. Ham itu apa? Sumpek yang tidak jelas sebabnya. Tentang masa depan. Oh, meni opo anakku lek gede sekolah duwe opo? Engko lek moro-moro aku mati mendadak anakku sing belanjani sopo? Ham. Itu dari siapa? Setan. Wal hazan. Hazan itu apa? Sedih. Orang kalau sudah sedih Pak, gak semangat lapo-lapo. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah minal ajz. Ajz itu apa? Gak iso lapo-lapo. Ngini salah, ngunu salah. Ngini gak kepingin, ngunu gak kepingin, ajz. Wal kasal. Kasal apa? Males, mau begini, males. Keluar rumah, males. Maka dipaksa itu tadi loh. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Jubn apa jubn itu? Pengecut.
Karena kakean utang gak wani metu, wonge males, gak iso lapo-lapo, akhirnya pengecut wedian. Kalau sudah jadi pengecut, akhirnya pelit. Gara-gara ndak ada pemasukan, mau sodakoh, medit. Wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari lilitan hutang yang besar dan kerasnya preman. Wa qahrir rijal. Premannya sekarang ya mungkin debt collector yang leasing itu ya. Sepeda motor leasing. Panjenengan sepeda motornya sudah lunas atau belum? Sudah lunas? Cash? Oh tenane. Cash ya? Bagus. Rumah-rumah yang KPR ya Pak? Enggak. Alhamdulillah. Nah maka males ini penyakit. Obatnya apa? Mujahadatun nafs. Harus apa? Berikhtiar, bersungguh-sungguh. Penutup yang terakhir, apa penghalang ibadah yang keempat? At-taswif. Ini yang paling banyak. Taswif itu apa? Koke. Yang keempat apa? Taswif. Taswif itu apa? Koke. Lah ngerti koke? Kokse. Sama. Kalau panjenengan di Jombang kokse ya. Engko dise, atau kalau di Kediri kok disit. Kalau kami di Batu, di Malang sana, koke. Ayo berangkat, koke. Koke lama-lama kualik, koke. Koke itu apa? Nanti dulu. Ini gangguan setan untuk orang ibadah. Yang mau tobat, masih sehat, senom, kemarin check up, bersih, normal, tidak ada penyakit, tobat, koke. Sodako, besok aja lah, males. Padahal menunda kebaikan itu caranya setan. Panjenengan pernah tahu Rasulullah cerita mengenai orang yang ketika sedekah itu salah tempat dan salah orang terus. Malam pertama dia sedekah, ternyata yang disedekahi siapa? Pencuri. Malam kedua ternyata pelacur. Malam ketiga ternyata orang paling kaya sak kampung disodakoi. Getun ini orang, ya Allah, sodako peng telu kok keliru terus. Malam pertama maling tak sodakoi, malam kedua pelacur tak sodakoi, malam ketiga orang kaya. Rasul bilang tidak salah. Malam pertama maling boleh jadi dengan sedekahmu tidak jadi mencuri, pelacur dengan sedekahmu tidak jadi menjual diri. Kalau orang kaya boleh jadi cambuk buat dia supaya dia tersemangati untuk sedekah. Kenapa kok tidak boleh ditunda? Karena kalau sampai ditunda, setan nanti ganggu panjenengan. Bawa uang 50.000 nang masjid, mau sodako sama Pak Fulan. Wis iki koncoku apik iki, wonge rodok gak duwe, golek peduk di masjid tak kei. Subhanallah, pas ke masjid panjenengan ndak ketemu sama yang mau disodakoi. Gak enek, menit subuh wis. Ya Allah, isak gak peduk, subuh ketemu. Pulang ke rumah, saya ketewi ini tadi, Pak gas entek tukok nih menisan. Gak sempet sampai rumah, oh gas entek, yus menisan wis mampir tuku gas. Pak lengonin teh Pak, wis menisan mampir tuku lengo. Hilang saya ketewi jatah sodako tadi apa? Tadi lengo, tadi gas, tadi gula, tadi kopi. Iya, nah maka tidak boleh nunda. Kenapa tidak boleh nunda? Nomor satu, karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Nomor dua, karena ibadah itu ada anginnya. Ada apa? Anginnya. Kalau anginnya sudah lewat, tidak bisa balik dia. Semangatnya itu loh. Maka orang itu kalau nunda tobat, boleh jadi kedisian mati, boleh jadi semangat untuk tobatnya sudah hilang. Maka apa obatnya kalau suka menunda-nunda? Al-Isra. Isra itu apa? Bersegera. Maka ayatnya apa? Wasari'u. Ayatnya apa? Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannah. Di surah apa? Cepet-cepetan. Supaya apa? Tidak kehilangan momen. Nah maka ini 4 hadirin. Nomor 1 apa? Kebodohan. Penangkalnya apa? Ilmu. Nomor 2, dosa. Penangkalnya apa?
tobat dan istighfar. Nomor 3, males sampai ada doanya. Penangkalnya apa? Mujahadah, bersungguh-sungguh. Nomor 4, taswif, menunda-nunda. Penangkalnya apa? Bersegera. Barakallahu fikum. Ini pas ya, 10 menit. 10 menit setelah apa saya juga tidak tahu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Kenapa kalau tausiah di Ar-Rayyan ini harus panjang? Karena di Ar-Rayyan ini wis jadwalit 3 bulan sepisan, sering izin lagi. Bukan saya yang izin, panjenengan. Maka ngaji itu yang istiqomah Pak, ojo kakean izin. Harus apa? Istiqomah. Kita tutup dari kami dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.